Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suryadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Dalam video ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Wadusan Bapak Sudarto SPD, kepada yang terhormat Bapak Sriati SPD selaku CGP Angkatan 9, kepada yang kami hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Wadusan serta karyawan-karyawati SD Negeri Wadusan yang kami hormati. Pertama, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri desiminasi modul 1.4 budaya positif program guru penggerak di dalam komunitas praktisi SD Negeri Wadusan dengan tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Untuk acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan yang pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Wadusan, yang ketiga yaitu pemaparan desiminasi budaya positif, dan acara yang terakhir yaitu penutup dan doa.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wadusan kepada Bapak Sudarto SPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri Wadusan, khususnya calon guru penggerak Bapak Sriati SPD. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sampai pada saat ini masih diberikan beberapa rahmat serta hidayahnya, sehingga di kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dan kita bisa mengadakan kegiatan yaitu sosialisasi budaya positif, kegiatan dari calon guru penggerak yaitu Bapak Sriati. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Ibu Bapak yang kami hormati, sesuai agenda pada hari ini yaitu diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada pagi hari ini Bapak Sriati selaku calon guru penggerak akan mensosialisasi yaitu tentang budaya positif. Kita berperilaku positif, membudayakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sriati nanti bisa berdampak kepada kita semua, berdampak pada keluarga SD Wadusan serta lingkungannya ini akan kita temui hal-hal yang bersifat positif. Dan kegiatan-kegiatan Pak Sriati yang kaitannya dengan pelatihan-pelatihan guru penggerak ini memang harus benar-benar bergerak dan bisa menggerakkan kita semua. Tentu saja bergerak dari hal-hal yang belum maksimal bisa dimaksimalkan melalui kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi supaya memang kegiatan ini betul-betul berdampak
kepada kita semua, terutama sesuai dengan apa yang tema pada pagi hari ini, yaitu dengan budaya positif. Suatu hal apapun yang kita lakukan harus punya nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Apalagi pada saat ini musim atau viral tentang kekerasan, tentang perundungan anak, tentang pembulian anak. Ini terjadi di mana-mana. Ya. Seolah-olah ini masanya atau musimnya atau eranya ngetren kalau sudah bisa membuli, bisa melakukan kekerasan pada teman-temannya. Ini adalah contoh-contoh suatu tingkah laku yang kurang positif. Maka dengan kegiatan ini nanti hal-hal yang perlu kita lakukan itu apa saja dan seharusnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Sriadi. Tentu hasil belajarnya, hasil pelatihannya nanti kita bisa ditularkan pada teman-teman sejawat di lingkungan SD Negeri Wedhusan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sudarto SPD atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sriadi SPD selaku JKP Angkatan 9. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru SD Wedhusan semua yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan atau mensosialisasikan modul 1.4 tentang budaya positif yang saya peroleh selama kegiatan program guru penggerak. Ini adalah modul keempat, karena modul yang pertama adalah 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang peran dari guru penggerak. Kemudian 1.3 adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif yang hari ini akan saya diseminasikan kepada rekan-rekan guru SD Wedhusan semua yang merupakan komunitas praktisi SD Wedhusan. Next. Nanti kita mempelajari di sini ada 7 tentang poin utama di dalam modul budaya positif tersebut. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir atau ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari ketiga
dari ketiga pembahasan ini mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah paham, bahkan sudah melaksanakan di kelasnya masing-masing. Namun di antaranya mungkin juga ada hal-hal baru yang harus kita ulas secara bersama. Next. Kita masuk pada pembahasan pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kata kuncinya adalah paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Saat ini kita melaksanakan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu semua. Di sini adalah terdiferensiasi. Maksud terdiferensiasi di sini adalah berarti kita harus dalam pembelajaran tersebut memfasilitasi semua murid padahal mereka mempunyai latar belakang dan cara belajar yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Di sini dalam kurikulum Merdeka Belajar bahwa akhir atau output dari apa yang kita harapkan terhadap peserta didik adalah mereka mempunyai jiwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Di sini adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di sini ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini tentunya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Bahwa kita membentuk peserta didik menginginkan mereka menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan serta berakhlak mulia. Kemudian adalah berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Kita harus mampu menjadikan mereka peserta didik kita hidup baik di sekolah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, berbaur dengan masyarakat dengan prinsip bergotong royong. Kemudian adalah kreatif, menciptakan sesuatu hal-hal yang utama, yang baru, yang akan menunjang pendidikan kita. Selanjutnya bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itu adalah 6 elemen yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Next. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu yang bermakna ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukannya entristik. Lanjut. Disiplin positif memiliki makna suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Berarti ini berbeda dengan hukuman, tentunya. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif tersebut, diharapkan tidak kekerasan dapat dihindari. Di sini berarti kan mungkin bisa menghindari, salah satunya adalah seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa permasalahan utama dalam pendidikan kita antara lain adalah tentang pembulian. Kemudian, mengapa hukuman fisik perlu dihindari? Hukuman fisik berdampak rasa marah, malu, takut, dan tidak percaya diri. Anak yang memperoleh hukuman fisik dapat pula kehilangan rasa percaya diri pada orang dewasa yang menghukumnya. Kemudian mereka juga dapat meneruskannya sebagai pelaku perusakan atau pembulian pada teman atau kekerasan dalam rumah tangga ketika anak tersebut menjadi dewasa. Jadi di sini ketika anak
dalam perkembangannya mendapatkan hukuman berupa hukuman fisik, itu akan berdampak pada trauma yang akhirnya bisa berdampak pada dia sebagai pelaku pembulian di masa yang akan datang. Lanjut. Kemudian materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama nanti apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lanjut. Dari 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, seorang ilmuwan yang terkenal pada masanya, yang pertama adalah kebutuhan dasar tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kalau kebutuhan dalam pembelajaran kita selama ini kita menyebut sebagai kebutuhan apa? Nah, kebutuhan primer, mungkin seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian nomor 3 adalah penguasaan atau power. Di dalam penguasaan tersebut rasa ingin menjadi pemimpin. Berarti anak itu karakternya pasti ketika bermain, ketika dalam pembelajaran juga ingin menjadi seorang pemimpin. Dengan cara bagaimana? Misalnya mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Di dalam kebebasan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan suatu kesenangan. Kebutuhan kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari suatu kesenangan dalam hati, mungkin dengan cara bermain, ditunjukkan tertawa dan lain sebagainya. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lanjut. Di sini konsep disiplin identitas gagal. Misal, hukuman tersebut menyebabkan anak merasa menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, kemudian bersifat memaksa, murid menyembunyikan suatu kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri atau kurang percaya diri. Selanjutnya adalah bentuk penghargaan, tidak efektif, kemudian merusak penghargaan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Lanjut. Kemudian konsep disiplin identitas sukses. Kalau tadi gagal, maka kita akan menuju pada sesuatu yang sukses. Konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati suatu peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi suatu kesalahan. Selanjutnya tentang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki suatu kesalahannya. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah suatu proses dalam menciptakan kondisi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi adalah supaya membentuk pada dirinya sendiri untuk menyadari suatu kesalahan, kemudian memperbaikinya, selanjutnya melakukan hal yang terbaik. Kemudian adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bahwa restitusi itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun belajar dari suatu kesalahan, kemudian memperbaiki suatu hubungan, selanjutnya tawaran bukan paksaan, dan menguatkan sekaligus fokus pada solusi yang kita harus laksanakan. Lanjut. Perbedaan makna. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk mengatasi suatu tindak kesalahan yang dilakukan siswa adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dulu mungkin dari masa kecil kita hukuman itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi seiring berjalannya waktu kita mengenal makna baru, kemudian sesuatu harus menjadi lebih baik, maka yang terbaik adalah pada tingkat apa kira-kira hukuman, konsekuensi, apa restitusi. Pada tingkat yang terakhir yaitu restitusi. Hukuman adalah suatu tindakan yang dijatuhkan oleh sistem hukum sebagai suatu respon terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan. Kemudian konsekuensi adalah hasil atau dampak yang timbul akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Kemudian restitusi di sini adalah bentuk suatu kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan ketika melanggar pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian restitusi juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korbannya. Lanjut. Di sini ada perbedaan dari contoh kasus, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Tentu banyak sekali ya Bapak Ibu guru di dalam kelas kita ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Di sini ada tiga cara dalam menyelesaikannya. Yang pertama dengan hukuman. Misalnya gini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut, sehingga berdampak murid akan menjadi takut. Nah, tadi dijelaskan bahwa hukuman bisa menyebabkan suatu trauma. Kemudian bila dengan konsekuensi, satu level tingkatnya di atas dari hukuman. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat misalnya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Berarti konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Misalnya konsekuensi ini pasti sudah aturan. Kemudian aturan tersebut bila dilanggar, kira-kira apa hukumannya di situ sudah tertulis dan harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah trik dari yang terbaik dari 3 komponen tersebut adalah restitusi. Di dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Sehingga dalam restitusi ini siswa dibentuk untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab sehingga bisa menyelesaikan permasalahan sendiri hingga dituntut agar menjadi lebih baik. Lanjut. Kemudian adalah 5 posisi kontrol di dalam restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang ketiga adalah manajer. Bapak Ibu guru semua, ketika kita menghadapi suatu permasalahan dengan anak, misalnya ada anak yang melakukan suatu pelanggaran
ada anak yang terlambat, kemudian saling membuli atau katakanlah berkelahi kepada temannya, kita melaksanakan 5 posisi kontrol. Diri kita itu ada di posisi mana sebagai seorang guru. Di sini sebenarnya ada trap-trapnya. Dari kiri penghukum. Penghukum itu tentu adalah posisi yang paling rendah. Mungkin bisa dengan pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah misalnya, kamu apa tidak kasihan dengan Pak Guru? Karena kamu misalnya kok nakal terus, saya jadi gara-gara ini, saya kan bisa ditegur oleh kepala sekolah. Dikira saya tidak bisa mendidik kamu dengan baik, sehingga anak tersebut menjadi merasa bersalah. Kemudian dengan posisi kita sebagai teman terhadap peserta didik kita, seakan-akan teman itu diajak menjadi teman kita. Ya. Selanjutnya adalah pemantau menuju sempurna. Pemantau itu berarti kita memantau tingkah laku mereka, kemudian memanggilnya, dapat menyelesaikan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, diharapkan setelah kita melaksanakan sosialisasi ini, kita bisa menjadi guru dalam posisi sebagai manajer, karena ini adalah posisi terbaik. Salah satu ciri-cirinya adalah bahwa kita harus mampu menimbulkan rasa dari anak tersebut untuk menyadari sendiri kesalahannya itu apa, kemudian yang dilanggar itu apa, konsekuensinya apa, selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Yang pertama adalah menghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru, bahwa dengan anggapan menghukum adalah sesuatu yang dapat mempercepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun dampak dari hukuman tersebut bagi murid apa? Misalnya mereka menjadi suatu pribadi yang pendendam, pemberontak, sehingga menyebabkan trauma dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Lanjut. Selanjutnya adalah posisi teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka, sehingga akan tergambar bahwa itu antara teman dengan teman, bukan murid dengan murid. Lanjut. Selanjutnya pemantau. Pada saat pemantau, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang sedang diawasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Lanjut. Yang kelima tadi adalah posisi yang paling tinggi yang ingin kita capai sebagai seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Sehingga pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Lanjut. Tadi sudah ini ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Apakah di dalam ruang ini Bapak Ibu Guru pernah melakukan suatu keyakinan kelas yang dibuat bersama peserta didik? Belum ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Berarti nanti setelah kita melakukan sosialisasi ini, insya Allah kita akan segera membuat keyakinan kelas. Mungkin di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulu kan seperti peraturan kelas. Tapi dari peraturan kelas tersebut nanti bisa ditingkatkan menjadi suatu keyakinan.
Dan keyakinan kelas tersebut harus dibuat bersama antara guru dengan murid. Dari peraturan kelas, kemudian kita membuat suatu kesepakatan, kemudian membuat suatu keyakinan. Misalnya kan peraturan kelas, anak datang 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian diubah menjadi kata-kata yang positif, menjadi kata positif misalnya apa? Tidak boleh terlambat itu. Misalnya disiplin waktu. Lanjut. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini bahwa keyakinan kelas harus lebih abstrak dari peraturan, kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Misalnya kalau peraturan kelas kata-katanya panjang, nanti fokus pada beberapa kata positif saja yang akan dibuat sebagai suatu keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk positif dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Lanjut. Misalnya di sini contoh keyakinan kelas tentang disiplin. Yang telah ditemukan, murid-murid memang menginginkan adanya disiplin waktu atau ketepatan waktu. Kemudian tidak terlambat untuk datang, disiplin dalam berseragam, serta disiplin dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Kemudian di sini juga ada bertanggung jawab, misalnya sopan, santun dan lain sebagainya. Lanjut. Misalnya ini contoh keyakinan dari kesepakatan kelas dulu yang dibuat di kelas 4. Datang dan pulang tepat waktu. Kemudian saling bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bersifat tenang saat pembelajaran. Saling peduli dan membantu satu sama lain, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian bersifat sopan dan hormat pada guru dan teman, dan yang terakhir tidak melakukan perundungan atau bullying pada teman. Di sini adalah hasil dari kesepakatan di sekolah, di kelas kami, kelas 4, bahwa mereka dari peraturan diolah menjadi suatu kesepakatan, kemudian dirubah menjadi kata-kata positif yang akan dilaksanakan oleh siswa, bahkan dihafalkan oleh siswa untuk dipajang di tempat umum. Lanjut. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Di sini adalah bagian langkah-langkah dalam kegiatan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru diperhatikan di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan suatu keyakinan yang telah kita buat. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut. Berikut adalah pengalaman penerapan dari budaya positif yang telah kami laksanakan di kelas saya. Lanjut. Bapak Ibu guru perhatikan nih, di sini adalah bagaimana cara menerapkan kegiatan penerapan segitiga restitusi dengan posisi kita sebagai guru dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena ada beberapa langkah di sini yang harus diperhatikan. Monggo Mas.
Lanjut saja pada video kedua, Pak. Di sini tadi ada 2 contoh video dalam penerapan segitiga restitusi, bahwa kita berposisi sebagai seorang manajer. Di sini tadi kan yang video terakhir tadi jelaskan bahwa dia membuli temannya. Kemudian ceritanya Pak Guru memanggil karena ada laporan. Di sini adalah salah satu nanti ciri-ciri dari penerapan segitiga restitusi adalah bahwa anak tersebut harus mampu menemukan apa yang telah dilanggar, kemudian konsekuensinya apa, selanjutnya bagaimana cara merubahnya, hingga janjinya seperti apa. Demikian video penerapan segitiga restitusi. Nanti bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru semua di dalam kelasnya masing-masing. Lanjut. Selanjutnya adalah dalam budaya positif tadi, pembiasaan budaya positif. Di sini antara lain kan kita sudah melaksanakan kegiatan amal Jumat. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan amal Jumat sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita manfaatkan. Karena dengan kegiatan amal Jumat tersebut kita akan mendapatkan uang nanti yang jika terkumpul bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan positif, terutama untuk kegiatan misalnya keagamaan atau kegiatan yang dilakukan di musola. Dalam pelaksanaannya yang namanya amal Jumat pasti dilaksanakan di hari Jumat. Kemudian dikondisikan anak nanti yang menarik seperti biasa. Kemudian selain itu kan berarti juga melatih mereka menjadi mandiri, menjadi ikhlas dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian pembiasaan budaya positif yang ada di sekolah kita yang kedua, antara lain yang kedua dari sekian banyak yang telah dilakukan adalah sholat zuhur berjamaah. Jadi di sini di kelas atas, kelas 4, 5 dan 6 setiap hari Senin sampai Kamis, anak-anak sebelum pulang jam 12 ketika terdengar adzan kan kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu merupakan suatu pembiasaan budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini, karena akan membentuk suatu kedisiplinan, suatu tanggung jawab dan lain sebagainya. Juga bisa dilakukan untuk membina anak menuju
karakter profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, di sini dari ketujuh materi telah kami sampaikan. Mungkin ada beberapa yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu semua agar kita sampaikan untuk pecahkan, kemudian kita laksanakan menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin ada permasalahan Bapak Ibu semua. Pak Anto. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Gini Pak, jadi kan yang ingin saya tanyakan itu terkait keyakinan kelas. Nah, jadi untuk membentuk atau membuat sebuah keyakinan kelas itu prosesnya seperti apa Pak? Jadi apakah semua itu dari usulan siswa atau kita sebagai guru yang mengarahkan? Nah, kemudian setelah adanya kesepakatan kelas yang ada di kelas 4, itu kesan-kesan anak yang ada di kelas 4 itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini berarti seperti kita berbagi pengalaman saja nih. Mungkin sebelum saya ada teman-teman lain yang mempunyai pengalaman yang ingin berbagi, monggo. Mungkin ada di antara Bapak Ibu semua. Halo, enggak ada ya? Yang pertama tadi proses pembuatan keyakinan kelas. Tadi kan di dalam modul dijelaskan bahwa dari peraturan kelas kemudian menjadi kesepakatan kelas dan yang terakhir adalah menjadi keyakinan kelas. Di dalam pembentukan keyakinan kelas tentu ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Dan yang menjadi kunci dari keyakinan kelas adalah harus suatu kesepakatan antara guru dengan murid yang mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, baik aturan di sekolahan maupun aturan dalam kelas tersebut. Caranya, kalau pengalaman di dalam kelas kami adalah dengan anak-anak diberi suatu stimulan untuk mengingat-ingat kembali ketika peraturan itu apa saja. Dari kata-kata tersebut, kata-kata yang sepertinya negatif untuk mereka, kemudian dirumuskan menjadi kalimat-kalimat yang positif. Dari kalimat positif tersebut kemudian dibentuk jadi rangkaian kata-kata yang disebut dengan keyakinan kelas. Dan prinsip dari keyakinan kelas adalah kata-katanya itu ringkas, mudah diingat, sehingga jika anak melakukan suatu pelanggaran, nanti anak langsung ditanya, kamu melakukan suatu pelanggaran dan bertentangan dengan keyakinan kelas apa. Jadi prinsipnya adalah singkat dan mudah diingat. Itu kalau menurut saya seperti itu proses dalam pembentukannya. Selanjutnya tadi poin selanjutnya apa Mas? Kesan-kesan anak. Karena di sini kami melakukan ini kan keinginannya untuk baik dan meyakinkan anak bahwa ini kalau dilakukan juga akan berakhir dengan baik. Sehingga kesan yang saya peroleh dari anak tersebut, mereka akan menjadi lebih dewasa. Mereka akan berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahannya dengan baik. Sehingga akan mendidik anak menjadi lebih disiplin. Kesan-kesan mereka berarti selama ini positif. Terutama bagi anak-anak yang misalnya itu memang di dalam hatinya pengen sesuatu yang positif. Beda kalau anak nakal pasti melakukan satu kesalahan yang berkali-kali misalnya. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Boleh, semoga. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau dari Pak Anto tadi mengenai tentang kesepakatan atau keyakinan kelas, kalau saya dari pemaparan yang telah Bapak Sriadi paparkan tadi tentang budaya positif
di mana tadi Bapak sudah memaparkan tentang kebiasaan sekolah kita untuk amal Jumat pada hari Jumat serta ibadah sholat zuhur kalau tidak salah yang dilakukan setiap hari untuk anak-anak kelas besar. Selain itu sekolah kita juga sudah mengadakan kebiasaan positif yaitu hari Kamis untuk pembacaan Asmaul Husna dan tahlil. Untuk pertanyaan saya Pak Sriadi, bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa konsisten atau agar kebiasaan positif atau budaya positif tersebut tetap berlangsung dan tetap dilaksanakan di sekolah kita? Gimana ini? Terima kasih atas waktu. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Lis tentang bagaimana merawat supaya budaya positif tersebut tetap berlangsung. Karena seperti yang kita ketahui dalam suatu kegiatan itu pasti ada pembentukan, kemudian juga ada proses perawatan. Yang paling sulit ketika sudah diinisiatifkan terbentuk itu yang paling sulit tentu merawatnya. Karena yang namanya budaya itu kan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Apalagi di sini adalah budaya positif. Tadi dijelaskan bahwa antara lain adalah amal Jumat. Antara lain amal Jumat juga sholat zuhur berjamaah. Untuk merawatnya, tentu dari pihak sekolah, dari sekolah kita selama ini membentuk tim. Misalnya hari Senin siapa yang mengurusi, siapa yang menjadi imam. Kemudian hari Selasa juga siapa yang mengurusi, siapa yang menjadi imam. Kemudian dari anak juga dibentuk. Misalnya seketika di tengah siang istirahat kedua kan anak-anak mereka berganti kelas. Misalnya Senin kelas 4 ya yang selama ini piket membersihkan musola sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian Selasa kelas 5, kemudian kelas 6 hari Rabu. Demikian juga untuk hari Kamis dilaksanakan secara bersama-sama. Selain itu anak juga dididik untuk lebih mampu ketika melantunkan azan serta iqomah secara bergilir. Nah, ketika kegiatan tersebut dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi budaya, kemudian ditunjukkan pada mereka sisi positifnya, kemudian juga disosialisasikan kepada orang tua, merupakan suatu cara yang dilakukan oleh sekolah untuk merawat. Saya kira seperti itu kalau menurut saya. Ada lagi? Mungkin ada pendapat lain, monggo. Sudah ya? Kalau sudah, saya kira demikian tadi adalah pemaparan saya dari apa yang salah saya peroleh dari pembelajaran guru penggerak modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Semoga nanti apa yang ada di sini terutama tentang 7 hal utama tadi dapat kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Jenengan berusaha, saya juga berusaha. Tujuannya apa? Agar kita melaksanakan pembelajaran pelayanan kepada siswa menjadi lebih baik lagi. Demikian pemaparan dari materi budaya positif dari saya. Banyak sekali tentu kurangnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh Bapak Sriadi SPD selaku JGP Angkatan 9. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu acara penutup. Sebelum acara kami tutup, kami di sini sebagai pembawa acara apabila ada kekeliruan dari arah manapun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ivan. Kamu tahu tidak, Ivan, kenapa Bapak memanggil kamu? Tidak, Pak. Tadi ada laporan dari teman-teman kamu bahwa kamu tidak melaksanakan piket. Apa betul itu, Ivan? Betul, Pak. Coba jangan bermain ya, yang serius ya. Baiklah, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Terus mengapa kamu hari ini tidak piket, Evan? Karena saya bangun tadi kesiangan. Oh, pasti kamu juga punya alasan melakukan hal ini. Mengapa sampai bangun kesiangan, Evan? Karena tadi malam nonton TV sampai malam, Pak. Berarti kamu tidak piket karena bangun kesiangan ya? Sebab malamnya menonton TV sampai malam, begitu? Iya, Pak. Pak Guru sekarang ingin bertanya, kira-kira tidak piket membersihkan kelas itu suatu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Pak. Terus kira-kira teman satu kelompokmu merasa dirugikan atau tidak jika kamu tidak piket, ya Pak? Dirugikan, Pak. Terus Pak Guru ingin bertanya, ada nggak kesepakatan kelas yang kamu langgar? Bersama-sama menjaga kebersihan. Terus bagi yang tidak piket bagaimana kemarin aturannya? Kalau nggak piket, nanti saya menyapu setelah jam pulang sekolah, Pak. Ya, sekarang Pak Guru mau tanya, kira-kira bagaimana cara mengatasi kondisi seperti ini, Pak? Yang ujungnya jangan kesiangan, Pak. Supaya bangunnya tidak kesiangan, terus harus bagaimana? Tidak menonton TV sampai larut malam, Pak. Oh begitu ya, berarti tidak boleh nonton TV terlalu larut malam. Ya sudah, kamu berjanji ya? Iya, Pak. Silakan lanjutkan istirahatnya sekarang. Oke, Pak. Dipa, tadi Pak Guru dengan laporan dari teman kamu, katanya kamu tadi membuli Dara ya? Iya, Pak. Habis kesal sih. Mengapa bisa kesal? Karena saya sangat sekali, Pak. Oh gitu, ya wajarlah jika kamu merasa kesal. Mungkin jika aku jadi kamu pun bisa saja Pak Guru merasa kesal juga. Iya, Pak. Lalu apa yang tadi kamu lakukan terhadap Dara? Saya memanggil ia dengan nama ayahnya, Pak. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya? Iya, Pak, karena saya masih selalu teringat, Pak. Dia dulu juga selalu memanggil saya dengan nama ayah saya, Pak. Tapi itu kan dulu dan sudah memaafkan kan? Iya, Pak. Ya wajarlah kamu merasa kesal dan marah pada Dara. Saya menghargai sikap kamu yang tidak melakukan perbuatan yang lebih dari itu. Sekarang saya mau tanya, tindakan kamu membuli itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dilarang membuli terhadap teman, Pak. Iya betul. Menurut kamu membuli teman itu baik apa buruk, Dewa? Menurut, Pak. Lalu keyakinan apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu merasa kesal dan marah? Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Dewa? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan tidak boleh membuli lagi. Ya tepat sekali, Dewa. Kamu sudah janji ya? Iya, Pak. Ya, sekarang silakan kamu lanjutkan untuk istirahat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan. Saya sangat puas sekali diajak oleh Pak Sriyadi diskusi tadi tentang segitiga resolusi. Karena saya terlambat masuk sekolah, maka saya harus sadar untuk memperbaiki diri agar tidak terlambat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Deva. Saya merasa senang sekali diajak diskusi tentang segitiga restrukturisasi karena saya tadi membuli teman saya. Saya harus memperbaiki diri dengan banyak sabar dan selalu menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Terima kasih telah menyaksikan video tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.